Adik-adik mungkin kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak berada di sini, tapi dideker-deker, di lorong-lorong, lagi main gitar, lagi ngobrol, lagi main WA dan lain sebagainya. Mungkin ada yang nonton sepak bola, tidur-tidur dan lain sebagainya, atau naik sepeda motor keliling-keliling Mataram sampai dengan marah. Tapi karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua kumpul di sini. Karena alhamdulillah ini salah satu nikmat juga. Kita berterima kasih pada tuan rumah dan orang-orang tua yang di sini yang mengusahakan acara ini terselenggara, kita berkumpul. Dan ini yang kata Rasulullah SAW yang kami jadikan mukadimah tadi. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidaklah akan masuk surga sebelum kalian beriman. Wala tu'minu wala tahabbu. Dan kalian tidaklah beriman sebelum kalian berkasih sayang satu sama lain. Jadi adik-adik sekalian, orang-orang tua, kakak-kakak kalian, paman-paman kalian yang ada di sini, mengusahakan bagaimana cara mengumpulkan adik-adik berada di tempat sini, mendengarkan pembicaraan agama, bersilaturahmi. Inilah wujud kasih sayang. Bukan wujud kasih sayang itu adik-adik diberikan uang, diberikan sepeda, bukan. Wujud kasih sayang itu apabila kita ajak adik-adik ini dalam suasana agama. Mayuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Maka dikatakan kebaikan dari Allah, bentuk kasih sayang cintanya Allah kepada seorang hamba ini apabila dia dipahamkan atas agama, dan cinta kami kepada adik-adik sekalian ini apabila kami ini mau mengusahakan bagaimana adik-adik dekat dengan agama. Itulah wujud kecintaan. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah perkara hidayah. Hidayah ini seperti petunjuk, kalau di jalan-jalan itu ada, nah ini ke Lokpalo, ini ke Senggigi, ini ke mana, ke Jeruk Bangket. Nah, itu kalau tidak ada petunjuk seperti itu, saya mungkin tidak nyampe sini, saya mungkin nyampe ke penjuru mana gitu. Kalau tidak ada petunjuk itu, nah, maka kita juga, kita hadir di dunia ini sebelumnya belum pernah hadir. Siapa yang sudah pernah hadir di dunia ini sebelumnya? Ada? Tidak ada kan? Kita hadir di dunia ini semuanya diberi kesempatan satu kali saja. Satu kali hidup, satu kali mati. Setelah itu, ya akan kembali kepada alam berikutnya. Maka kita bersyukur Allah berikan petunjuk hidayah di muka bumi ini yang tidak pernah kita datang sebelumnya. Yang beribu-ribu cobaan, ujian, tantangan, kendala yang harus kita hadapi. Hanya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengikuti petunjuk sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari maka Allah Subhanahu wa taala hidayah ini penting. Kadang hidayah ini datang dari orang tua kepada anak, anak kepada orang tua kepada paman, kita pada teman. Jadi hidayah ini dari mana? Hidayah itu dari Allah. Ya. Kadang suaminya dapat hidayah, istrinya tidak dapat hidayah. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, istrinya tidak ikut, tidak dapat hidayah. Bahkan anaknya juga, orang tuanya Nabi, anaknya tidak dapat hidayah. Ada yang istrinya dapat hidayah, suaminya tidak dapat hidayah. Siapa itu? Fir'aun. Siti Aisyah dapat hidayah, suaminya Fir'aun tak dapat hidayah. Kadang-kadang juga ponakannya dapat hidayah, pamannya tidak dapat. Seperti Rasulullah jadi asbab hidayah, pamannya Abu Thalib tidak dapat hidayah. Ada juga yang kebalik lagi. Kalau Nabi Nuh tadi, Nabi ayahnya dapat hidayah, anaknya tidak dapat hidayah. Ini anaknya dapat hidayah, bapaknya tidak dapat hidayah. Siapa? Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal dapat hidayah. Ikrimah bin Abu Jahal dapat hidayah. Ayahnya Abu Jahal tak dapat hidayah. Jadi siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia ini seperti barang tambang. Barang tambang itu dia bercampur antara emas, batu, ada perak dan lain-lain sebagainya. Kalau dia tidak ditambang, dia tidak nampak nilainya.
Dibiarkan begitu saja, jadi bercampur antara yang bernilai tinggi, yang kotoran, yang sampah, tidak bisa dibedakan. Maka itulah manusia ini perlu ditambang seperti barang tambang. Nah, adik-adik ini mau kita tambang biar kelihatan nilainya yang tinggi. Nah, salah satunya kita ajak adik-adik di sini. Karena pada dasarnya semua manusia ini memiliki kebaikan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dengan sebab kebaikan itulah kita tidak tahu kebaikan yang mana yang Allah pandang sehingga Allah berikan kita hidayah. Maka hari ini Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang dengan hidupnya dia bisa menjadi asbab hidayah. Tapi ada juga yang dengan sebab kematiannya orang dapat hidayah. Ya. Siapa? Para anbiya alaihissalam, para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, ulama-ulama yang telah bekerja dakwah, para mubalik. Nah, ini dengan hidupnya, dengan ilmunya menyampaikan agama sehingga orang dapat hidayah. Hari muka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj, ya. Di sana ada kisah seorang pemuda yang menjadi asbab hidayah satu negeri. Bukan dengan kehidupannya, tapi karena kematiannya satu negeri masuk beriman kepada Allah. Nanti dibaca tafsirnya. Di sana ada kisah Ashabul Ukhdud. Ya. Ada Ashabul Qaryah, itu di surat Yasin. Ini Ashabul Ukhdud dalam surat Al-Buruj. Maka dikisahkan ada seorang pemuda. Nah, ada seorang tukang sihir. Tukang sihir ini dulu di tiap kerajaan ada raja itu punya tukang sihir untuk membantu menguatkan kekuasaannya. Maka tukang sihir sudah tua renta. Dia minta kepada rajanya, wahai raja, siapkanlah seorang pemuda yang menjadi generasi penerusku. Kalau saya mati nanti, siapa yang melanjutkan? Maka dicarilah, terpilihlah seorang pemuda tadi bernama Gulam itu pemuda. Maka dia diperintahkan anak muda ini untuk setiap hari datang belajar sihir, bukan belajar qiraati, belajar sihir. Nah, maka setiap dalam perjalanan dia dari rumahnya ke rumah tukang sihir ini, suatu ketika dia berjumpa dengan seorang rahib Yahudi. Maka rahib itu mengajarkan tentang keimanan, ketauhidan, meyakini Tuhan yang Esa. Maka diajarkan, dan dia selalu terlambat datang ke rumahnya tukang sihir tadi. Berapa kali datang. Maka kalau dia terlambat, dia dipukul sama tukang sihir tadi. Kenapa kamu terlambat? Maka dia beritahu, kalau kamu takut, bilang saja kamu disuruh kerja sama orang tua kamu. Kalau orang tua kamu bilang kamu takut sama orang tua kamu, bilang kamu disuruh kerja sama tukang sihir. Begitu saja. Ya, suruh berusaha untuk kebaikan. Maka dia dapatkan dua ajaran. Satu ajaran tukang sihir, satu ajaran rahib tentang ketauhidan. Maka suatu ketika di perjalanan dia melihat orang kampung banyak bergerombol. Ada apa ini? Maka dia dekati, ternyata orang kampung dia tidak berani lewat karena ada seekor harimau yang besar. Maka masuklah pemuda tadi. Nah, kesempatan. Saya ini membuktikan yang mana yang lebih utama, saya ikut tukang sihir atau si rahib ini, bingung. Maka dia ambil batu kerikil, dia baca. Kalau memang ajarannya rahib ini yang benar, yang utama, matikanlah harimau ini. Maka dengan batu kerikil dilempar kepalanya harimau itu langsung mati. Maka dia yakin bahwa ajarannya rahib itulah yang benar. Maka terus dia belajar sampai dia bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit lepra dan lain sebagainya. Maka terdengarlah ke seluruh negeri. Salah satu di antaranya adalah orang terdekat daripada raja. Maka dia datang ke sana, sembuhkan mata saya yang buta ini. Maka disembuhkan. Terima kasih kau telah menyembuhkan mata saya. Oh, bukan saya menyembuhkan, tapi rohku yang menyembuhkan. Maka datanglah. Maka si tukang sihir akhirnya ketahuan. Akhirnya tahu bahwa si anak muda tadi sedang menuntut selain ilmu sihir yang diajarkan.
maka dilaporkan kepada raja. Apa betul yang disampaikan tukang sihir ini? Maka dipanggil orang terdekat dari raja ini. Siapa yang menyembuhkan mata kamu? Oh, ini si Gulam, si anak muda tadi. Rohnya anak muda ini yang menyembuhkan saya. Loh, kenapa kamu percaya ada Tuhan selain saya, katanya raja itu. Maka diancam, kalau kamu tidak mau ini, saya belah kepala. Maka didatangkan pemuda itu, kemudian temannya raja dibelah kepalanya, dibagi dua. Terus pemuda tadi tanya lagi, siapa yang ngajarin kamu tahu seperti ini, keyakinan seperti ini? Kalau enggak, saya akan siksa kamu. Disiksa dia. Akhirnya didatangkanlah si rahib tadi. Maka si rahib tadi suruh tinggalkan keyakinannya, agamanya. Kalau tidak dibelah. Maka si rahib juga bertahan dengan keyakinannya, dibelah juga. Maka si pemuda tadi dia tidak mau melepaskan keyakinannya, sehingga dia disiksa. Siksaan pertama, dia dibawa ke gunung oleh bala tentara Algojo. Perintah raja, nanti kalau di atas gunung lemparkan dia ke bawah. Tapi kalau dia mau tinggalkan keyakinannya, bawa pulang dia, selamatkan dia. Maka tidak mau. Maka dia doa pemuda tadi, ya Allah, selamatkan saya daripada makar orang-orang ini. Maka begitu dia berdoa, gunung ini bergetar, roboh gunungnya. Sebuah bala tentara yang mengawal dia mati, kecuali dia hidup. Pulang lagi ke raja, kenapa kamu masih hidup? Ya, Rob saya menyelamatkan saya. Maka perintahkan lagi, bawa dia ke laut, ikat kakinya, tenggelamkan nanti di tengah laut. Begitu dibawa ke tengah laut, dia doa lagi, ya Allah, selamatkan saya daripada makar orang ini. Maka sampai di tengah laut, kapal itu yang ditumpangi terbelah, semuanya tenggelam, kecuali pemuda tadi kembali ke pantai dengan selamat. Maka raja bingung, apa yang membuat kamu tidak mati-mati? Bala tentara saya sudah habis mati, kamu hidup terus ini. Kamu inginkan saya hidup, saya mati wahai raja. Ya, saya beritahu mantranya nanti. Syaratnya, tolong kumpulkan semua penduduk negeri ini. Nanti saya beritahu apa mantranya agar bisa membunuh saya. Karena kalau saya tidak kasih tahu mantranya, kamu tidak akan bisa membunuh saya. Saya akan dilindungi oleh Tuhan saya. Maka begitu, kumpulkan semua penduduk negeri. Maka dia sudah disalib di tiang yang tiang kurma, di pohon kurma. Kemudian datang pemanah, apa mantranya? Disampaikan, Bismillah Rabbil Gulam. Sampaikan, Bismillah Rabbil Gulam. Dengan nama Allah, Robnya si Gulam, di pemuda tadi. Nanti panah di pelipis saya. Maka si pemanah ini sudah tarik panahnya, ya keras-keras, Bismillah Rabbil Gulam, melesat anak panah itu tepat mengenai pelipisnya. Kemudian si anak tadi mengusap pipinya, kemudian dia meninggal. Ya. Maka tersenyum raja. Dia pikir, wah sudah mati pemuda ini, tidak ada lagi yang bikin kacau di negeri saya. Tapi teriak sontak semua penduduk tadi, Amanna bi Rabbil Gulam. Amanna bi Rabbil Gulam. Kami percaya yakin kepada Rabbnya si Gulam. Wah, dia kaget justru dengan kematian pemuda tadi menjadi asbab hidayah. Semua penduduk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kematian, Pak. Jadi kita berdoa, ya Allah, jadikan kehidupan saya, bahkan kematian saya menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Nah itu hidupnya jadi, ada orang hidupnya jadi asbab hidayah, ini kematiannya jadi asbab hidayah. Jadi hari Allah Subhanahu wa taala, hidayah ini perkara yang paling penting. Maka harus kita usahakan agar bagaimana hidayah ini wujud dalam diri kita. Bagaimana caranya? Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah, susah payah, maka kami akan berikan jalan-jalan petunjuk. Jadi hidayah ini tidak bisa kita nongkrong main-main kita, kalau hidayah datang tidak bisa. Tidak bisa kita tidur-tidur kemudian kejatuhan bulan hidayah, tidak bisa. Harus mujahadah. Mujahadah itu bersusah payah. Sama dengan kalau kita mengusahakan perkara dunia. Mohon maaf bukan menyidik.
Bapak tuan rumah ini bisa membangun rumah besar ini lantai 2, ini mujahadah. Berapa tahun beliau ini berusaha mencari pekerjaan apa yang ini bisa ini, kemudian mencari pelanggan siang dan malam, bekerja, dapatkan pelanggan, mengumpulkan, sehingga bisa jadi begini. Ini mujahadah, Pak. Kalau untuk perkara dunia saja, yang sampai di dunia saja kita nikmati, perlu diusahakan. Bagaimana dengan hidayah yang kita akan bawa sampai ke negeri akhirat nanti? Ya, hidayah ini kita perlukan di dunia, hidayah ini kita perlukan nanti di akhirat, ya, untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nanti kita tidak tahu jalan menuju surga kecuali atas hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah salah satu upaya kami orang tua, abang-abang, adik-adik sekalian, ya, mengusahakan bagaimana adik-adik kita ini generasi penerus yang nantinya akan memimpin negara ini, memimpin agama ini, memimpin bangsa ini. Pemuda hari ini, ya, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Kalau adik-adik sekalian kita tidak siapkan agamanya sebagai fondasi, maka nanti mau dibawa kemana negara ini? Mau dibawa kemana agama Islam ini? Kalau dibawa oleh adik-adik tidak dikuatkan fondasinya. Seperti rumah ini mau disusun 2, mau disusun 3, nggak ada masalah. Yang penting fondasinya kuat, cakar ayam. Tapi jangan coba-coba membuat lantai 2, lantai 3 kalau fondasinya tidak kuat. Jangankan 7,0 skala Richter gempa, yang kecil-kecil saja roboh. Bagaimana dengan adik-adik? Semakin ke depan nanti ujian tantangan besar sekali. Kita baru sama-sama menikmati ujian yang kemarin, yang sampai sekarang masih terasa kan? Masih sekarang ya? Ujian COVID. Ujian enggak? Ujian bukan? Ujian. Kita bisa lihat berapa banyak orang yang istiqomah sholat berjamaah di masjid. Berapa banyak yang dijadikan alasan pembenar untuk sekaligus tidak datang sholat berjamaah di masjid. Dijadikan alasan untuk sekaligus tidak bersilaturahmi dengan tetangga. Kan tidak boleh kita salaman, tidak boleh kita datang ke masjid, nanti ketularan. Ini ujian. Ya, berapa orang takut? Tapi alhamdulillah, para dai-dai yang sudah belajar iman yakin, yang yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penyakit dari Allah, kesembuhan dari Allah. Sesungguhnya kita ini akan mati dengan COVID ataupun tanpa COVID. Banyak orang yang mati sebelum COVID ini, ada yang kecelakaan, ada yang tenggelam, ada yang jatuh dari pesawat, ada yang dibunuh orang, ada yang karena kecelakaan, ada yang karena sakit jantung, ada yang sakit diabetes, ada yang stroke, macam-macam penyakit itu. Ya, macam-macam asbab kematian itu Allah datangkan. Bukan perkara kematian yang kita harus khawatirkan, karena semua kita ini akan mati. Tetapi bagaimana kita, kesiapan kita ini mati membawa iman dan aman. Itulah hari bekal Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita siapkan bekal kita ini. Maka bekal ini hanya bisa kita dapatkan kalau kita ini mendapatkan hidayah. Hidayah ini harus diusahakan sebagaimana kita mengusahakan dunia. Maka kami ingin adik-adik semua, ya, ambil usaha hidayah ini, usaha iman yang sudah diwariskan oleh para anbiya alaihissalam, sudah diwariskan oleh Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warisan, Pak. Kalau warisan ini, ya, misalnya satu keluarga, dia bersaudara 5. Di antara 5 saudara ini, 1 preman, kerjanya bunuh orang, mabuk, berzina. Yang 4 ini bagus akhlaknya, yang 1 ini nakal dia. Kira-kira yang 1 ini dapat warisan apa enggak? Dapat warisan enggak? Dapat warisan. Walaupun dia anak nakal, walaupun dia tidak pernah sholat, walaupun dia kerjanya tadi melakukan tidak pidana kejahatan, namanya warisan, Pak. Maka ini kerja agama ini warisan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya polisi berhak tak usaha warisan ini? Berhak, karena saya ahli warisnya Rasulullah. Berhak tak petani usaha hidayah ini?
berhak, pedagang berhak, adik-adik yang putus sekolah punya hak waris, punya hak waris atas usaha agama ini, usaha hidayah ini. Kita semua nih, makanya kita kumpulkan sini untuk mengetahui bahwa kita ini punya warisan. Kalau kita tidak ambil warisan, misalnya dikasih rumah, rugi tidak ambil warisan itu? Rugi atau biasa-biasa saja? Rugi lah kalau tidak ambil warisan, ya kan? Maka ini ada warisan, kita tidak mau ambil, rugi? Rugi. Ruginya bukan 60-70 tahun, ruginya selama-lamanya nanti sampai di akhirat, rugi. Nah, rugi, sampai pukul kepalanya kayak botak nanti. Kenapa saya tidak ambil usaha kemarin ini? Kenapa saya tidak ambil warisan ini? Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi karena tidak ambil usaha hidayah ini. Kita usahakan hidayah bagi diri kita dan menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Seperti pengusaha roti, kalau pemilik rumah ini punya roti yang terkumpul, semua kolong-kolong rumah ini berisi roti, kira-kira akan habis nggak rotinya nanti? Akan habis, mungkin 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, rotinya akan habis. Tapi kalau pemilik rumah ini punya pabrik roti di belakang, habis nggak rotinya? Habis karena punya pabrik roti. Jadi kita ini sudah Allah berikan hidayah sekarang, ya, kita bisa sholat, udah hidayah. Tapi kalau kita tidak usahakan hidayah ini, lambat laun nanti akan menipis, lama-lama habis, lama-lama kita bermaksiat lagi nanti. Karena tidak diusahakan, habis iman itu, habis hidayah itu. Maka inilah perlu kita usaha hidayah seperti pemilik roti tadi. Maka 1 orang kita ajak, 2 orang kita ajak teman kita, tetangga kita, teman sekolah kita, siapapun, inilah yang namanya pemilik pabrik hidayah. Nah, tadi saya divisi oleh MC. Saya dengar di sini ada anak muda yang sudah bergabung dalam usaha hidayah. Ya. Dan tidak melihat latar belakangnya karena memang dia merupakan ahli waris. Coba angkat tangan. Siapa kasih bulan tadi itu? Siapa? Yang sudah keluar. Saya mau dengar Kak Gozarinya. Yuk. Naik. Boleh bagaimana ceritanya bisa mengerjakan usaha hidayah ini? Apakah tidur di atas pohon kejatuhan hidayah, atau lagi nyangkul ketemu hidayah di dalam tanah, atau gimana sih? Alhamdulillah ya saudara-saudara seiman, Tuhan putri bangkat. Memang tidak mudah untuk mendapatkan hidayah, sulit memang mendapatkan hidayah. Tapi berkat hidayah yang saya dapatkan selama ini, hidup saya menjadi tentram, tenang, jiwa saya, raga saya tenang. Mungkin Anda tahu sendiri saya pecatnya kayak gimana dulu, nakalnya saya kayak gimana dulu. Mungkin semua teman-teman di sini tahu saya kayak gimana nakalnya. Sudah pernah dipalakin semua? Insya Allah. Alhamdulillah, setelah saya merasa mendapatkan hidayah, bisa sholat berjamaah ke masjid, sedikit demi sedikit. Memang betul yang seperti sudah bilang tadi, kemaksiatan yang pernah kita lakukan, dengan kita mengusahakan untuk sholat berjamaah, hidayah itu akan menebal. Gitu. Tidak mudah memang saudara-saudara. Apalagi sholat subuh, itu yang paling berat. Sering sekali saya kelolosan kadang-kadang. Mungkin itu aja Pak yang saya bisa sampaikan. Apa bedanya? Pesan-pesannya bagi rekan-rekan yang lain. Pesan-pesan bagi teman-teman, udah
apa sih yang kalian harapkan dulu kan kalian mungkin tahu sendiri kalau ada teman acara ulang tahunan ini, wah daya nggak ada diri daya buat dirian. Alhamdulillah sekarang dulu Pak bener segigi Pak, ulang tahun segigi, nggak ada lain segigi. Alhamdulillah sekarang sini ya Allah luar biasa. Pesan bagi teman-teman lah, ini gerbong terakhir. Kalau kita tidak ikut gerbong terakhir, ya Allah, bagaimana kehidupan kita ke depan? Takbir. Insya Allah ya, usahakan hidayah ya. Jangan begini. Ini kalau dia pergi dakwah ke kampungnya orang nggak ada yang kenal, ini pasti didaulat untuk khotib Jumat. Ya, ini kan khotib Jumat disuruh jadi imam, saya pernah bro. Jadi imam saya pernah. Waktu itu di daerah Kekeri, kalau nggak salah disuruh jadi imam. Asbab saya pakai baju sunnah ini, untungnya sholat asar. Pak Haji Sabri mungkin ada di dalam sebagai dia jadi makmum saya waktu itu. Dulu saya pikir 2 orang makmum di belakang saya karena saya berpakaian sunnah. Saya dipikir saya yang ini disuruh lah saya maju karena makmum saya 2 di belakang. Mau tidak mau memberanikan diri. Setelah assalamualaikum berani di belakang. Masya Allah ya. Karena kita memakai sunnah ini betul kan, derajat kita agak sedikit dongkrak. Akhirnya tidak dapat dia asal sholat ba'diyah. Saking kagetnya itu tidak biasa jadi imam. Terus ini jadi imam tumen-tumen di depan mimbar, kipas angin di depan keringkan sampai cucian. Itu aja. Udah dapat jodoh belum? Udah, alhamdulillah 2 anak saya. Cewek. Itu aja mungkin pesan saya bagi teman-teman di sini, kita usahakan hidayah ini. Yang untuk ke depan itu memang betul Pak yang sudah bilang tadi. Itu aja mungkin. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jamaah sekalian, ini kita belajar. Tadi ada yang nanya apa itu Kargozali. Kargozali itu laporan kerja kita, laporan tentang kegiatan dakwah kita. Itu Kargozali. Dan semua kita ini nanti akan Kargozali laporan. Ya, yang paling pertama kita laporan nanti itu dikubur nanti. Laporan dikubur. Sesuai tidak perkataan dan perbuatan kita. Ada mahasiswa di sini? Ada mahasiswa ya. Di mahasiswa itu ada namanya Tridharma perguruan tinggi. Tri itu 3 ya. Tri 3. Tri. Ya. Ada ya. Tridharma perguruan tinggi. Itu sebenarnya mengadopsi daripada perjalanan hidup kita. Ya. Yang paling pertama apa? Tri. Menimba ilmu di bangku pendidikan di kampus, ya. Setelah itu menimba ilmu KKN, ya, KKN kerja lapangan, langsung terjun ke lapangan, jumpa dengan masyarakat, jumpa dengan umat, menerapkan ilmunya, disiplin ilmunya masing-masing sesuai dengan fakultasnya, jurusan. Setelah KKN kembali skripsi, mempertanggungjawabkan antara apa yang kita sudah terima ilmu dari dosen, menimba ilmu, teori-teori dengan kenyataan yang di lapangan, kemudian kita pertanggungjawabkan di hadapan dosen, ya, dosen penguji. Begitupun kita nanti. Sekarang ini kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya, amal-amal kita ini, ya, dengan besar kecilnya hidayah yang kita miliki, kan? Hidayah ini besar kecil, ya. Jadi besar kecilnya hidayah itu menentukan seberapa besar amalan, seberapa banyak amalan yang kita bisa amalkan.
seperti contoh di rumah ini saya taksir di atas berapa nih? Di atas 3000 watt ini voltasenya. Nah, siapa yang tuan rumah ini? Berapa watt? 3000 lebih. Kalau dia hanya berapa itu 900, ini main ini saja, ini dia jeglek ya, lampu-lampu, belum kulkas, belum AC ya, dia jeglek. Kenapa? Tidak kuat angkat. Kenapa? Wattnya kecil. Begitu pula juga kalau hidayah kita kecil, kita kurang usahakan ya. Masjid dua langkah di samping rumah kita, tidak sanggup kita ke sana. Kenapa? Kocek hidayahnya. Kenapa kocek? Nggak diusahakan. Ya kan? Tapi kalau naik Gunung Rinjani buat, ya. Naik Gunung Rinjani buat, padahal tingginya minta ampun. Tapi ke masjid cuma bawa petis ini yang cuma 3-4 kilo, melangkah 2-3 langkah ke masjid tidak sanggup. Kenapa? Hidayahnya kecil, wattnya kecil. Nah, maka harus ditingkatkan, harus 3000 watt, baru dia bisa ngangkat kipas angin, ngangkat sanyo air, ngangkat AC 3, ngangkat macam-macam. Harus besar untuk mengangkat menghidupkan alat-alat elektrik ini. Maka kita juga untuk mampu mengamalkan perintah-perintah Allah sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW, harus hidayahnya besar, harus imannya kuat. Puasa Senin Kamis kocek, kecil. Puasa Yaumil Bid kecil. Puasa sedekah setiap hari 10.000, 1 juta kecil. Kenapa? Kuat hidayah. Tapi kalau tidak hidayahnya kuat, walaupun uang 10 miliar di sini, kayaknya kalau ada pengemis, cari uang yang paling kecil. Besar sekali 100 ini, 1000. Itu hidayahnya kecil, wattnya kecil. Nah, maka kita harus usahakan. Satu lagi, saya dengar ada 2. Nah, mana lagi yang sudah pernah keluar? Sebelah kiri lagi. Mana? Boleh. Nah, Kelar. Ya, Antasari ini. Ini CCTV-nya Allah lagi main ini. CCTV Allah ini. Ayo. Ganti. Tuan rumah, mana tuan rumah? Mana? Yang mana? Ya, sini. Jadi rekan-rekan, saya bilang tadi, jadi kita ini kan Ghazali laporan nanti, ya, kita melaporkan di hadapan para malaikat dan terakhir nanti di hadapan Allah nanti di padang mahsyar. Laporan apa yang kita buat? Nah sekarang belajar laporan, ya, belajar laporan sekarang nih, laporan. Ini saksi nanti nih, semua ini saksi. Oh kita pernah menyampaikan ajakan, itu kan tadi ngajak kan, ngajak. Nah, jadi kalau ada nanti yang dapat hidayah, nah, bukan ke saya, ke tuan guru ini nanti ya pahalanya nanti. Amin. Karena asbab omongannya satu kata mengajak orang taat kepada Allah, 1 tahun ibadah. Dia berapa kata tadi ini? Berkata-kata. Ayo, mana? Ustaz siapa namanya? Coba. Didi. Didi. Ya. Laporan Kang Ghazali sebelum Anda dimintai Kang Ghazali di hadapan para malaikat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tanggal berapa waktu itu? 14 Juni. 14 lah, minggu kedua. Ya, alhamdulillah. Catat tanggal berapa saya dapat hidayah? Ya, pertama itu. Alhamdulillah. Ya, Allah berikan hidayah, meringankan langkah saya berikut urut 3 hari itu. Dan ternyata memang di sana itu saya dapat kenikmatan yang tak pernah saya dapatkan. Apa itu? Kenikmatan dunia kalau saya gambarkan tidak bisa ngalahin kenikmatan yang pernah saya dapatkan itu. Contoh kecil, kita melihat orang naik mobil mewah, harga sampai miliaran. Alhamdulillah dulu saya cita-citanya begitu.
pengen jadi orang besar yang punya mobil miliaran, diakui banyak orang. Tapi alhamdulillah dengan yang saya dapat hidayah sekarang, saya pengen diakui oleh Tuhan akhirnya, tidak mau diakui oleh orang. Karena kenikmatan di sana tuh luar biasa teman-teman. Makanya tak bilang tak bisa saya ceritakan, terlalu indah, terlalu lezat, terlalu nikmat. Jadi itu apa yang Tian dapatkan kemarin dalam 3 hari itu? Dalam apa itu? Dalam apa? Nikmatnya itu dalam apa? Nikmat dalam beribadah. Nah, contohnya? Contohnya, mungkin kalau kita, saya salah satu pemain musik mas. Wah, Ya, main musik. Jadi dulu di saat saya gebuk drum tuh kenikmatan saya tuh di sana tempatnya. Masya Allah. Nah itu saya lebih dapat pada saat keluar tuh pas saya sujud. Ya Allah. Ternyata ibadah itu bisa nikmat. Ternyata kalau kita dapat hidayah itu lebih nikmat dari pukulan drum Ani yang dulu gitu. Ani bisa pukul drum geras tegita sih. Kan nikmat. Tapi alhamdulillah sekarang gitu naik ke masjid gitu dengar ajan itu nikmat. Karena Ustadz Ike sampaikan ke dia yang alhamdulillah dan pegang, dia bilang iman kita ini jauh sama iman sahabat katanya. Tapi apa yang Allah lihat di saat antum sesibuk-sibuk antum kerja, suara ajan bunyi, antum lepas kerjaan tuh buat Allah. Itu yang Allah lihat sekarang. Nah, jadi sesibuk-sibuk saya kerja tuh langsung kita lepas gitu. Terasa itu Allah lihat itu. Jadi kalau cerita secara kata-kata sulit memang. Nikmatnya itu belum bisa tervisual, gitu. Terlalu indah untuk dilupakan. Insya Allah teman-teman nanti kita sama-sama merasakan kenikmatan ya. Insya Allah. Mungkin itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dekat-dekat saya ini partner saya. Bentar Kak, apa namanya? Saya lihat Umi dari tadi di atas agak keluar air matanya nih ke Umi. Masya Allah, Umi. Alhamdulillah ya, Kak Sida. Ya. Jadi adik-adik sekalian yang ada di hadapan saya ini, ya. Satu harapan orang tua yang mungkin kalau masih di dunia ini, ya, itu beda dengan pada saat orang tua itu sudah meninggal. Ya. Kalau yang masih hidup segar bugar di dunia, orang tua kita tuh kadang-kadang berharap kita itu bagaimana menjadi mesin-mesin pencetak uang, membawakan uang banyak-banyak orang tua. Tapi juga pun itu tidak semua. Bagi orang tua yang memang sudah dapat hidayah, bukan itu sebenarnya yang diinginkan dari anaknya. Tapi bagaimana anaknya ini, ya, bisa menuntun, bisa membawa, bisa menjadi asbab orang tuanya masuk surga. Itu saja yang diharapkan. Saya cerita sedikit ya. Habibie, B.J. Habibie tahu ya? B.J. Habibie, almarhum, satu kampung saya, Menristek, ya, pernah jadi presiden, pernah jadi menteri, pernah jadi presiden, pernah dibayar sama orang Jerman untuk membuat pesawat terbang. Tapi dikembalikan oleh orang Indonesia. Masa kamu memajukan negara orang lain, negara kamu sendiri kamu biarkan terbelakang. Nah, maka beliau sampai di sini dijadikan Menristek, kemudian di Nurtanio sana membuat pesawat-pesawat. Nah, hari itu Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika sebelum wafat beliau kemarin, beliau sudah menghadapi, beliau sudah melihat dengan mata kepala, ya, hal-hal yang ternyata beliau sesalkan. Apa yang beliau sampaikan? Di masa tuanya, mengenang masa karirnya yang sukses jadi menteri, jadi presiden, itu di bawah lantai basement rumahnya itu berjejer mobil-mobil mewah semua, garasi bawah.
dan tidak mungkin dipakai semuanya, pasti satu hari satu saja dipakai kan, yang mana itu semua hadiah dari presiden-presiden yang beliau punya jasa gitu. Nah, tetapi apa yang beliau sesalkan di masa tuanya, istrinya sudah meninggal, beliau sudah tinggal seorang diri di rumah istana yang besar, anaknya sudah jadi pengusaha, susu pimpinan perusahaan di luar negeri sana, orang kaya raya, dia tinggallah seorang diri di rumah istana yang besar itu, tidak ada istri. Maka apa dia katakan? Sekiranya aku disuruh milih, sekiranya aku boleh memutar balik kembali waktu ini, diputar balik, jadi anak muda lagi seperti adik-adik ini, yang tua sudah mau mati, diputar balik waktu sehingga saya pun menjadi bayi berarti, jadi anak muda lagi. Kemudian ketika itu saya disuruh milih antara ilmu agama dan ilmu teknologi canggih, pilih apa? Maka pasti saya akan memilih ilmu agama. Kenapa? Karena beliau sudah melihat hasilnya, mendidik anak dengan ilmu teknologi canggih. Ketika disuruh datang, nah bapak kangen sendiri, bisa nggak kamu datang nak? Pak saya sibuk lagi kontrak kerja ini, klien saya nanti rugi perusahaan saya. Di telepon yang satu, Pak saya nggak bisa Pak, saya mau meeting ini. Nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Gimana kalau bapak saja yang keluar negeri? Masuk, saya belikan tiket. Seperti itu Pak. Kalau anak dibesarkan tidak dengan basic agama, tidak diberikan dasar hidayah. Menyesal Pak. Ini B.J. Habibie belum mati, belum masuk kubur sudah menyesal Pak. Sudah melihat pemandangan bagaimana anak-anaknya membuat penyesalan. Belum lagi di akhirat nanti. Maka adik-adik ini, yakinlah kami ini yang ngomong yang orang tua, karena kami sudah pernah mengalami masa muda, kami sudah pernah mengalami masa remaja, sekarang kami masa tua. Jadi orang sekarang mengumpulkan harta, mengumpulkan jabatan untuk masa depan. Masa depan itu apa? Kami sudah berada di tempat masa tua ini, tidak ada apa-apa di masa depan itu. Masa depan itu apa sebenarnya? Kubur. Masa depan kita itu kubur. Kita tidak tahu apa nasib kita di kubur nanti. Ya, apakah kita akan selamat, bahagia, atau tersiksa? Maka tergantung apa yang kita usahakan selama hidup di dunia ini. Maka ini yang bisa kami sampaikan. Jadi alhamdulillah tadi Pak Gosari, pengalaman-pengalaman, kesan-kesan yang disampaikan oleh rekan-rekan kita, teman-teman kita yang sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan perjuangan. Meninggalkan kemaksiatan itu berat Pak. Ya. Sebagaimana kita berat juga untuk mengamalkan perintah Allah, berat, sama beratnya. Ya. Yang dulu kalau udah melihat itu enaknya itu whisky apa Jack Daniel keluar air ini, apalagi melihat ya, yang dulu. Tapi kita melihat juga orang yang mengamalkan perintah, enaknya dia ya, bisa santai bolak-balik masjid. Nah, maka bagaimana kita mudah mengamalkan agama tergantung tadi wordnya berapa, maka itu kita usahakan. Demikian dari Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi diri pribadi kami dan khususnya mobil khusus bagi adik-adik sekalian generasi penerus yang akan nanti memimpin agama ini, ya, semoga menjadi basis-basis, fondasi-fondasi yang kuat hingga Islam nanti akan jaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz KBP Asri Pudin. Mungkin ada yang belum mengenal beliau, kami perkenalkan. Beliau salah satu anggota di Polda AKBP di sana, dan alhamdulillah juga ikut sama-sama dengan kita mengambil warisan yang tadi beliau sampaikan, yaitu warisan memperjuangkan agama. Jadi memperjuangkan agama ini, kesimpulan dari yang beliau sampaikan adalah memperjuangkan agama
tidak mesti dari golongan anak-anak pesantren, tidak mesti dari golongan anak-anak yang sudah belajar bertahun-tahun di pondok pesantren. Siapapun itu, hidayah, mengusahakan hidayah ini bisa diambil atau ikut terlibat siapapun di dalamnya. Baik, acara berikutnya yaitu doa sekaligus penutup. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Saiful. Kepada beliau waktu dan tempat kami berikan. Waalaikumsalam. Saudara kita atau akhirnya di Sovieti, mudah-mudahan dengan doa Allah Subhanahu wa taala memberikan umur beliau dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Amin ya.